saudara, kalau saudara melakukan yang berkenan kepada Tuhan, menghancurkan semua tiang-tiang berhala, menjauhkan yang najis, dan mengajak semua orang di bawah pengaruhmu untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan memberikan teladan dalam hidupmu sehari-hari. Kira-kira percayakah saudara, jalanmu akan sangat lancar. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Siapa yang ngajari saudara seperti itu? Valley of testing. Silakan. Nah, saudaraku, kita mau belajar kehidupan seorang bernama Yosafat. Yosafatannya, God is judge. Tuhan adalah hakim. Yang berhak menghakimi saudara saya cuma Tuhan. Amin. Manusia tidak berhak. Dan saudara, kita melihat bagaimana ketika dia melakukan semua yang baik. Dia mengatur semacam KKR begitu. Dari Berseba di selatan sampai pegunungan Efraim. Pada saat itu 2 Tawarikh 19 menunjukkan bagaimana saudaraku, bukan cuma itu dia menetapkan hakim-hakim. Dia menetapkan pemerintah yang baik. Dia menentukan semua yang baik dan orang-orang Lewi mengajar. Dia kirim yaitu firman Tuhan kepada seluruh negeri. Lalu apa yang terjadi? 2 Tawarikh 20, datanglah musuh menyerang dia. Satu kumpulan yang sangat besar. Saudara bayangkan kalau di daerah sekarang Jordania, sebelah utara dekat Suria, dekat Asyur, dekat Syria, itu dulu Amon, Moab, dan orang-orang di pegunungan Edom bagian selatan menyerang mereka. Pada saat itulah saudaraku, saya percaya yang harus kita lakukan adalah the right decision. Saudara, seperti saya katakan tadi, right decision menentukan apa yang terjadi pada kehidupan kita, bahkan anak-anak kita dan keturunan kita. Amin. Haleluya. Mulai semua dengan benar. Serahkan anakmu pada Tuhan, didik mereka di jalan Tuhan. Nah, saudara yang kasih, firman Allah mengatakan dengan jelas bagaimana mereka pada saat itu Yosafat sebagai manusia menjadi takut. Tetapi dia mengambil keputusan untuk apa? Baca itu. Mana ayatnya? Mencari Tuhan, ya. Menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyerukan pada seluruh Yehuda untuk apa? Berpuasa. Awal tahun ini kita mulai dengan puasa. Karena kami tahu perjalanannya tidak mudah. Perjalanan penuh bahaya. Perjalanan penuh dengan malapetaka. Karena itu saudaraku, puasa itu bukan sekedar piti ataupun suatu perbuatan yang nobel. Tetapi saudara ada kuasa di dalamnya. Tuhan terangkan pada saya, ada jenis tertentu yang harus diusir dengan doa dan puasa. Tapi kalau setan yang sekarang saudaraku, cuma bisa dengan doa dan puasa, tidak ada lain cara saudara. Karena dia dalam keadaan panik, frustrasi. Karena waktunya sudah dekat. Yesus sudah segera datang. Siapa percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Seluruh Yehuda diajak berpuasa. Krisis 9798. Presiden sambungan, Bapak B.J. Habibie. Dia mengatakan mari seluruh bangsa Indonesia, kita puasa 1 hari, 1 minggu. Tidak ada yang nanggapi saudaraku. Padahal yang disampaikan itu baik sekali. Berpuasa buat bangsa dan negara 1 kali seminggu. Tetapi dia ditertawakan, masa insinyur Jerman ngajar puasa. Tapi itu betul saudaraku. Dan kita melihat pada saat itu saudaraku, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari mana? Dari Tuhan. Mereka dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu kita lihat di sini. Right approach. Saudara, kalau kita melihat bagaimana seorang ayah itu memberikan yaitu saudaraku teladan bagi anak-anaknya. Apa harus dilakukan? Ayah daripada Yosafat adalah Raja Asa. Dan kita tahu bagaimana Raja Asa menghadapi musuh yang luar biasa besar. Dari mana? Dari Afrika, Afrika Utara, Ethiopia saudaraku. Orang Ethiopia itu besar-besar. Yahudi kecil dibandingkan mereka. Dan jumlahnya tercatat dalam Alkitab 1 juta orang. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Paling enteng masalah ekonomi. Lebih berat penyakit, lebih berat lagi keluarga. Tetapi I'll give you good news. Apa yang dilakukan oleh Asa menghadapi tentara yang sangat besar itu. He cry out to the Lord.
Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan Engkau bisa menolong kami yang lemah terhadap yang kuat Tuhan. Engkau tidak perlu kekuatan yang lain, Engkau sanggup, Engkau bisa. Di dalam 2 Tawarikh 14 bisa saudara lihat itu, nanti baca di rumah. Dan saudaraku ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menghadang musuh mereka. Dan sampai dia mengejar mereka saudaraku sampai daerah Filistin. Disikat semua, diselesaikan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Saya nanti akan berikan kesaksian tentang apa yang kami pernah alami. Sebab saudaraku, apa yang kita alami itu membuat segala sesuatu perjalanan saya menghadapi apapun jadi tenang saudaraku. I know the Lord is with us. Aku tahu namanya Immanuel. Amen. Haleluya. So lihat itu. Dia berseru, ya Tuhan selain daripada Engkau tidak dapat menolong yang lemah atau yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan. Dia berseru, karena. Jangan lupa saya pernah sampaikan saudara. Siapa Tuhan kita? He's the God of the saving cry. He's the God of the saving cry. Just cry unto the Lord. Dan firman mengatakan, karena kepadamulah kami bersandar. Bersandar itu apa saudara? Memindahkan berat badan. Ini tembok ya, kita pindahkan berat badan. Atau saudara duduk di kursi, saudara pindahkan berat badannya ke kursi saudaraku. Kursinya yang nanggung saudara, bukan kaki saudara lagi. Bersandar, berseru, bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia punya kekuatan untuk melawan Engkau. Saya bayangkan David ketemu dengan Goliat. Itu betul-betul raksasa. Keturunan raksasa yang masih ada. Dari orang-orang enak mungkin. Karena saudaraku, dia disebut raksasa, bukan orang besar. Tetapi dia bilang, oh lu boleh gede. Tapi kamu kamu tidak bersunat. Kamu tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Kita harus tahu di dalam zaman modern ini, bagaimana kalau Tuhan itu menolong, musuhnya berkelahi sendiri. Lihat apa yang terjadi saudaraku. Ya, pada Suriah. Mereka saling baku bunuh saudaraku. Mereka saling perang sendiri. Dan kita lihat sekarang apa terjadi di Iran. Terjadi uprising luar biasa. Itu lebih berbahaya saudara. Perang saudara itu jauh lebih berbahaya daripada dibom oleh Israel atau Amerika saudaraku. Saya mau beritahu kita termasuk persemakmuran, kita termasuk Commonwealth dengan Israel. Dan sebagaimana Tuhan menolong Israel, asal kita berseru kepadanya, kita juga akan mengalami pertolongan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. This is a valley of testing. Disediakan lembah untuk membantai mereka. Tetapi Tuhan bisa merubah the valley of testing menjadi valley of blessing. Valley of blessing dalam Alkitab adalah lembah pujian. Bahasanya valley of beraka. Kata beraka. Beraka itu saudaraku dari barak. Barak itu berlutut, angkat tangan, mengucap syukur pada Tuhan dan berkat itu datang. Amin. Kata beraka. Tidak ngerti beraka. Barokah. Beritahu kiri kanan barokah. Ngerti kalau sekarang barokah saudaraku. Ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang menghadang mereka. Jadi pada waktu itu saudaraku, ingat bapak-bapak rohani kita ya. Dan kita sebagai bapak-bapak kasih contoh supaya anak cucu kita tahu kalau menghadapi musuh. Kuncinya satu, bersandar pada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu dia juga doa yang sama saudaraku. Doa yang sama seperti ayahnya itu. Perhatikan di sini sebentar. Di dalam diri setiap kita ada DNA. Dari orang tua kita. Kekuatannya juga apa? Kelemahannya. Kekuatannya dan kelemahannya. Setiap keluarga punya kekuatan dan kelemahan. Ya, saudaraku, kalau kelemahannya di bidang seksual ya hati-hati. Kelemahannya di bidang apa saja saudaraku. Ada kelemahan, ada kekuatan. Dan kita lihat di sini ketika menghadapi musuh yang besar. Saudaraku, kalau tadinya dari daerah selatan, ini sekarang datang dari daerah timur saudaraku. Dia ingat apa yang dilakukan papanya. Dan kita lihat 2 Tawarikh 20. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami,
Bukankah engkau Allah di dalam sorga? You are the king. Orang Chinese panggil Tuhan itu Sangti. Atau Tian itu langit, tapi Sangti. Heavenly Emperor. Yaitu saudaraku, Kaisar Sorgawi. Amen. Saudara, Yesus bukan cuma juru selamat. Dia itu raja di atas segala raja. Dan ini kata Yosafat, bukan kau memerintah atas segalanya. You are sovereign. Engkau berdaulat atas segala kerajaan bangsa-bangsa. Oh, banyak orang nyanyi Yesus Raja Gereja. Bukan cuma Raja Gereja, saudaraku. Dia Raja alam semesta. Amin. Raja alam semesta. Kuasa dan keperkasaan dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Itu dinyanyikan oleh David. David nenek moyang daripada Yosafat berkata, engkau yang punya kemuliaan, kejayaan, kekayaan, kehormatan sampai selama-lamanya. Kita tahu siapa Allah kita. Ya, ngomong saya baju setengah Chinese begini saudaraku. Tak ajari Rockman. Jawabnya gini. Hua, know your God. Hu, ha. Ayo coba semua, ayo kungfu. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bangkit berdiri ya. Pertama, know your God, know yourself, know your enemy. Haleluya. 1, 2, 3. Hua, hu, ha. Nah, bagus. Kayak Juli loh. Ya, gitu ya. Nah, oke. Sekali lagi. Hua, hu, ha. Ah, bagus. Silakan duduk. Right approach. Ini petition. Permohonan kepada penguasa. Lalu saudara berkata, bukankah engkau yang memberikan, yang menghalau bangsa-bangsa ini? Sekarang mereka mau mengusir kami. Yang dia lakukan sederhana. Lapor Tuhan. Kalau suami jahat lapor siapa? Lapor mertua. Percuma. Lapor? Jangan lapor siapa-siapa saudara. Lapor kepada dia yang memerintah atas kerajaan-kerajaan di bumi. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, pedang, penghukuman, penyakit sampal atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau datang dan menyelamatkan kami. Ingat itu, push, pray, until something happen. Saya alami dalam hidup saya, doa itu sampai ada damai di sini. Tuhan dengar. Amen. Tadi datang dengan ketakutan. Datang dengan gemetar. Ketika kita serahkan pada Tuhan, ada shalom yang luar biasa. Ada shalom saudara. Peace in your mind, peace in your heart. Amen. Dan pada saat itu reaksi daripada Tuhan aneh sekali. Lalu Yahasiel, seorang Lewi. Kalau gambaran sekarang volunteer di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara semua volunteer kan? Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Mendadak dihinggapi oleh roh Tuhan saudaraku. Ya, Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf. Salah satu penyanyi. Mungkin itu Rio. Ya, you will speak the word of God. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Perjanjian lama dihinggapi. Perjanjian baru dia tinggal di sini. Di mana Roh Kudus tinggal? Di dalam diri kita. Amin. Dengarkan dia, dengarkan. Dengan telinga rohani. Camkan hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan padamu. Jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Kenapa kamu khawatir? Haleluya. Karena itu saudaraku, banyak orang saat ini kelirunya apa? Mereka tidak memandang sumber. Abah itu apa sih Abah? Abah itu source, sumber. Saudara melihat resource. So melihat yang ini kok tidak ada penghasilan, yang itu gagal. It's your resource. So mesti pandang source. Source dah bisa habis. Resource bisa habis. Tapi source dah bisa habis. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau tambahkan. Selesai peperangan ini, ekonominya meningkat 5 kali lipat.
After the valley of testing, there's valley of blessing. Tuhan masih membuat mujizat di bidang keuangan. Saudara dengar ya. Kita banyak diserang, gereja kemakmuran. Ya memang iya. Sebab Tuhan tahu rencananya tentang saudara saya. Bukan rencana kecelakaan, bukan rencana bangkrut, bukan rencana hancur. Tetapi rencana shalom, rencana damai sejahtera, kelimpahan. Musuh datang mencuri, membunuh, membinasakan. Cuma dua golongan. Aku datang memberimu hidup dengan segala apa? Segala kelimpahan. Ada orang karo di sini menjua-jua. Amen, saudaraku. Firman Allah mengatakan jangan takut. Apa yang menghalangi pertolongan Tuhan? Ketakutan. Ya, jangan takut, jangan terkejut. Karena laskar bersama bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok kamu harus turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. The valley of testing. Memang Tuhan tolong, tapi kamu tetap maju. Amen. Dalam peperangan tidak usah kamu bertempur. Ini peperangan paling aneh. Peperangan dimenangkan tanpa bertempur. Hai Yehuda Yerusalem, tinggal berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan padamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan yang menyertai kamu. Lalu kemudian mereka berlutut dan mengucap syukur. Lagu yang kita nyanyikan tadi. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Para penyanyi semua. Bukan cuma Asaf. Tetapi juga yang lain saudaraku. Kehat dan Korah. Bangkit menyanyi dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, saya mau ceritakan apa yang kami pernah alami. Saya kira saya harus ceritakan secara lengkap supaya jelas. Saya bertobat akhir tahun 79. 80 saya dibaptis. Tahun 81 Tuhan tolong menyelesaikan rumah yang kami bangun. Asalnya saya bangkrut, tidak bisa bangun rumah. Dan Tuhan memulihkan keadaan saya. Dan pada saat itu keluarga kami memulai sebuah persekutuan doa kecil di rumah. Berapa yang saya layani? 2 orang. Istri saya dan ibu mertua saya. Yang masih main mayong, masih judi saudaraku. Yang belum dibaptis. Cuma 2 orang saja. Lalu mujizat demi mujizat terjadi. Cuma ayah mertua saya namanya Pak Beni. Pak Beni ini jadi opa daripada Timothy tadi itu. Dia berkata, ya lu orang melayani Tuhan, gua sibuk bisnis. Dia dulu pengusaha yang membangun taman remaja. Kalau ada orang Surabaya sini. Taman remaja di Surabaya. Dan hari itu tahun 82. Itu tahun pemilu. Dan ditelepon oleh seorang temannya. Dari Singapura. Temannya saya sebut namanya. Saya tidak takut dihadapi apa saja. Ini bukan kebenaran. Namanya Paul, istrinya Maria. Lah komplit, satu rasul. Satu namanya ibunya Yesus, saudaraku. Kok Benis? Ayo kita datangkan barang buat pemilu. Mereka ngomong bahasa Inggris ya. Ya boleh saja. Ya nanti kita kasih fee yang bagus. Masih ada. Yaitu izin import ekspor. Ada tapi mati. Diurus. Dan saudaraku. Hari itu saya masih ingat. Dia kirim uang cash. 2 kali. 400 juta rupiah. Saudara tahu. Saya selidiki harga emas saat itu cuma cap goceng 15.000, ya 1 gramnya 15.000 saudaraku. Dan kemudian saudaraku distorkan lewat kepada Bank Niaga dan buka LC 1 miliar. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu money laundering zaman dulu. Itu mafia peradilan. Saya baru sadar. Itu pasti uangnya para pejabat di sini, ya, yang dikorbankan, ya. Mertua saya ini tulus, tapi kurang berhikmat. Saya masih ingat, saya kekurangan uang cuma 1 juta bayar tukang. 1 juta saja enggak banyak saudara ya. Waktu bayar tukang hari Sabtu tuh loh. Saya bilang, papi ini uang cash gini banyak. Saya pinjam Sabtu, Senin saya kembalikan. Oh enggak bisa. Saya dipercaya orang, oke saya hormati. Tetapi saudara itu suatu pandangan yang aneh saudara.
Dulu kan uangnya kan tidak besar ya. Dan bukan cuma itu, kemudian ketika barang itu datang, ternyata barang-barang itu over invoice. Jadi dinilai tinggi sebenarnya nggak ada harganya. Mertua saya dipanggil Kejaksaan Tinggi, dituduh subversi ekonomi Indonesia. Saudara, biasa kalau ada serangan seperti itu, ini pengalaman saya. Ketika menghadapi musuh yang sangat besar, mafia peradilan saudaraku. Saya masih ingat saya ngantarkan beliau. Ditangkap langsung, tidak lewat polisi, tidak lewat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi saudaraku. Saya mengantar beliau dan di situ temannya sedang kongkow dengan jaksa waktu itu. Coba bayangkan saudaraku, ini betul-betul permainan, itu orang asing loh saudara. Ya, ini permainan benar-benar. Dan kemudian dimasukkan ke lapas. Saya belajar bagaimana menghadapinya. Keuntungan saya tidak punya uang. Keuntungan kedua, saya tidak punya koneksi. But I have a big connection with heaven. Dengan Sangti, dengan Tuhan. Saya kenal Yesus. Keluarga kita diselamatkan. Dan saudara saya masih ingat. Langsung dimasukkan lapas saudaraku. Bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Saya memang pelayanan di situ. Saya belajar pelayanan bukan di California, saudara. Di Kalisosok, saudaraku, LP Surabaya. Kami masuk satu keluarga, saya bawa gitar saya, that's my weapon. Dan saya katakan pada mereka yang ada di sana, sipir penjara biar dengar. Bapakku akan dikeluarkan Tuhan dari tempat ini. Kita harus mengucapkan, saudaraku, dengan iman. Saya tahu bahwa dia tidak bersalah. Dan Tuhan masih menolong orang yang lemah terhadap orang yang kuat. Gimana menghadapinya saudaraku? Ini betul-betul besar sekali. Tapi kami menghadapi dengan cara apa? Doa dan puasa. Dan situ saya ajak nyanyi, saya nyanyi. Kita naikkan di depan mereka semua. Ya, tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara, singkatnya ada pengadilan memang lewat PN. Kami menghadapi dengan doa dan puasa. Apa daya kami? Bayar pengacara tidak bisa. Ada pengacara harus ada, tetapi ya apa adanya lah, bukan pengacara terkenal ya. Tetapi yang luar biasa buat saya menceritakan pada saudara, selama 10 bulan di sana, 1 bulan ada 1 jiwa dimenangkan. 1 jiwa dimenangkan, 1 jiwa dimenangkan, 10 orang pokoknya. Ayah mertua saya dikasih kuk kayu untuk melayani, tidak mau, dikasih kuk besi oleh Tuhan. Dia dipaksa untuk melayani Tuhan, dia dipaksa untuk memberitakan Yesus di dalam selnya. Dan orang tahu, biasanya sel itu banyak orang saudara. Dia sendiri dengan 1 orang saja. Salah satunya seorang pembunuh yang memperkosa seorang anak kecil usia 5 tahun. Dibekap dengan bantal, anak itu mati dan dia dihukum cukup panjang. Tapi di situ dia bertobat, keluar jadi penginjil. Tepuk tangan bagi Allah kita semua. Itu jalan kita. Bagaimana Tuhan menyelesaikannya? Very simple. Beritahu kiri kanan, simple. Simple. Satu hari ada Kingdom Connection. Ada seorang bapak kirim saya surat pakai bahasa Belanda kepada temannya, Menteri Kehakiman saat itu. Ini ada orang menghadapi mafia peradilan. Saya tidak punya uang, saya naik kereta api saudara. Saya naik kereta api, saya pergi ke rumah bapak itu di daerah Menteng. Saya titipkan surat itu. Dan ayah mertua saya dikeluarkan. Tapi kami tidak terima. Kami naik banding sampai Mahkamah Agung. Sampai nyatakan sama sekali bersih. Sementara itu biasa saudara. Cemooh datang. Melayani Tuhan. Keluarga penipu. Saudara saya diserang begitu saja. Tetapi saya mau beritahu. Dalam 2 tahun 20 ini saudaraku. Ketika mereka sampai di sana. Semua mayat sudah berhantaran. Mereka saling baku bunuh satu dengan yang lain. Mereka saling nolong untuk membunuh satu dengan yang lain. Mereka datang untuk menjara. 3 hari
3 malam. Dan tempat pembantaian itu menjadi the valley of blessing. Tadi pagi saya disadarkan Tuhan. Kamu tahu kamu dapat carahan luar biasa. Memang bukan 3 hari tapi 3 tahun. 1986 sampai 1989 kita menuai 10.000 jiwa lewat Surabaya Praise Center. Saudaraku, ketika saudara menghadapi ancaman apapun, ujungnya adalah valley of beraka, lembah pujian. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan takut, jangan terkejut. Menghadapilah sekali yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Tuhan. Nanti jam 3 ada Michael Wijaya di tengah-tengah kita. Kita dapat berkat double. Jangan cuma anak muda, kita semua anak muda, oke? Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, mereka turun hanya untuk menjara. Coba semua begini. Amin. Haleluya. Memang tahun ini year of surprises. Ada good surprises, nice surprises, tapi juga ada not so good surprises. Ibu Mei dari Rokmaniai, suaminya akan jadi martir di Kalimantan Barat. Putra pertama itu juga jadi martir di Sudan. Putra ketiga setengah tahun yang lalu telepon ibunya. Mama, saya mau pergi ke Sudan. Saya mau ketemu orang yang bunuh koko saya. Dan saya mau ampuni dia. Berangkat dia bersama 8 orang. Ada wanita juga di situ. Lalu lama tidak kedengaran beritanya. Saudaraku baru tahu minggu kedua tengah-tengah puasa. Putranya jadi martir bersama 7 yang lain. Sangat sadis. Bukan cuma dibunuh, maaf, diperkosa. Dan kemudian dibakar. Tidak ada sisanya. Dan pada saat itu, saudaraku dalam keadaan seperti itu, saudaraku. Dia bertanya Tuhan, why Lord? Mengapa Tuhan? Mengapa keluarga saya? Kenapa bukan saya? Ibu Mei sangat berani, saudara. Menghadapi KKB itu dia tangking KKB, saudara ya. Luar biasa. Tapi Tuhan berkata, your family is chosen. Keluargamu kupilih. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, akan ditawan. Barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang, akan dibunuh dengan pedang. Kita bisa paraphrase. Biar siapa ditentukan dibunuh, dibakar, akan dibunuh dan dibakar. Di situ dia dapat kekuatan baru. Sekarang dia ada di rumah saya. Dan selama 2 minggu ini dia menghibur banyak orang, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang saudara hadapi. Saudara, saya bilang, Mei, kamu masih kaya. Kamu punya suami dan 2 putra. 1 putra masih ada di Amerika Serikat. Dan dia punya 9 cucu, saudara. Anak yang kedua itu istrinya itu kembar 3 kali. Ditambah 1, 7. Yang 1 yang meninggal, ini 2, saudara. Saya mau beritahu saudara, hari-hari ini valley of testing yang terjadi pada semua anak-anak Tuhan. Karena itu kalau ada orang memberitakan ikut Yesus enak, semuanya beres, banyak bonus tancem, itu salah satu. Tetapi pengalihan akan datang. Dan hanya orang yang bertahan dalam ketekunan akan mendapatkan hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tuhan tunjukkan saya tadi pagi. Berapa banyak bonus yang kamu terima? 10.000 jiwa. Pada akhir tahun 89, Tuhan bilang 3 tahun saja. Saya bilang Tuhan ada gunanya enggak pelayanan ini. Dan saat itu memang semuanya mulai menurun karena saya harus berangkat ke sini. Saya tinggalkan pelayanan itu. Dan kemudian saat itu ada seorang bapak yang kelihatan lebih tua dengan seorang wanita muda. Maju ke depan. Dan dia berkata begini, Pak Arifin, saya ketemu dia di Tretes. Tretes itu tempat pelacuran. Saya ambil keputusan hari ini kembali pada keluarga saya. Dan dia juga kembali pada keluarganya. Buat saya itu lebih dari cukup. Hidup saya untuk melayani kalau ketemu yang begini-begini, saudaraku. Mari bersama-sama menangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jangan takut dengan testing. Tes adalah awal dari testimoni. Apa sampai selesai sampai situ belum? Saya tambahi 1 lagi ya. Ketika itu kita membangun sebuah tempat persekutuan
di rumah kami tahun 1986. Saya dipanggil ke kantor Koramil. Zaman itu sewenang-wenang saudara. Ya, saya dipanggil dan saya digebrak meja saudaraku. Kau ini gila, aku juga Kristen. Tapi kau berdoa setiap hari bikin kacau di sini. Berdoa bikin kacau katanya saudaraku. Dan ini perkataannya, ku hancurkan rumah kau. Dia berkata begitu saudara. Sambil gebrak-gebrak meja gitu. Ya saya tenang aja, mau apa? Saya tidak cerita siapapun. Ada hal yang saudara perlu cerita. Saya langsung lapor Tuhan. Tuhan kau pernah tolong aku tahun 82. Dan ini ujian baru. Aku akan hadapi. Saya cuma ngambil minyak. Di depan pintu depan dari kemah pujian. Saya kasih urapan minyak. Dan saya katakan, pass over in Jesus name. Jangan lupa sama musuh begini saudara. Lewat dalam nama Yesus. Pada hari yang ditentukan itu, saya tidak beritahu siapa-siapa, saya sendiri aja, saya doa di sana. Lewatlah rombongan itu saudara. Satpol PP ada, polisi ada, tentara ada. Bawa alat penghancur. Saya masih ingat saudaraku. Kita kira itu beton, tapi sebesar badan saya cuma gemuk gini, itu dikerek untuk dihancurkan. Tapi sampai depan rumah saya kayak orang buta. Dia terus pergi ke ujung jalan saudara. Dan di ujung jalan itu ada sebuah tempat fitness. Bukan fitness yang buruk, yang baik. Ada lapangan, ini juga bulu tangkis. Dan saya ikut dari belakang saudara. Saya ikut dari belakang, saya lihat. Itu dihancurkan rata tanah. Dan hari ini menjadi kantor kelurahan saudaraku. Diambil begitu saja. Dan saya ingat perkataan Tuhan, 1000 orang jatuh sebelah kirimu, 10.000 jatuh sebelah kananmu. Engkau hanya melihat pembalasan pada orang-orang fasik. Haleluya. Saya harus cerita ini kepada saudara. Supaya tidak takut dengan valley of testing. Dan sejak situ tahun 86, boom! Surabaya Presenter, Jakarta Presenter, Cirebon, Bogor, sampai luar negeri saudara. Ada Melbourne Presenter. Indonesian Presenter. Jadi setiap kali selalu ada next level. Saya percaya semua saudara yang ujian, saya mau belajar dari oma saya. Saya punya seorang oma yang sangat mencintai saya. Dan saya lapor dia, oma aku baru naik tingkat. Baru naik tingkat 3, waktu itu kan sampai 5 ya di ITS itu. Baru naik tingkat 3. Oh ya? Besok minta ujian katanya. Loh kenapa? Supaya naik tingkat 4. Baru lulus, suruh minta ujian. Waduh saya tidak pernah lupa itu. Jangan takut dengan ujian. Jangan takut dengan testing. Not to harm you, but to elevate you. Amin. Haleluya. Jadi saudara hari-hari ini, kadang-kadang kita tidak menghadapi setan besar. Kita menghadapi kekhawatiran. Dan itu saudaraku bisa dikalahkan dengan kita nyanyikan I've known my father's care for me. Kembali sini para pemusik, kita bangkit berdiri sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kita adalah umat perjanjian itu saudara. Haleluya. Sebelumnya lihat sini sebentar. Itu kelebihan daripada Asa dan Yosafat. Apa kekurangannya? Kekurangannya ketika menjadi kaya. Dia berbesan dengan Ahab, raja Israel yang fasik. Hampir-hampir dia mati. Dia tidak kapok. Dia lagi kongsi dengan Ahasia, putra dari Ahab. Dan usahanya dihancurkan. Ada yang saat ini mengalami kehancuran-kehancuran. Mungkin saudara bergaul dengan orang yang salah. Mungkin saudara bersekutu dengan orang yang keliru. Bangkit berdiri semua. Ku tahu Bapa peliharaku.